saya menanggapi teman-teman 3 mu'alaf sekaligus, yaitu Ustadz Kainama, kemudian Ustadz Yahya Waloni, dan yang satu lagi bukan mu'alaf ya, Ustadz Somad, teman-teman. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya di sini berusaha untuk menanggapi ya secara alkitabiah, teman-teman. Ya, apa-apa yang dipertentangkan oleh Ustadz Kainama, oleh Ustadz Yahya Waloni, dan oleh Ustadz Somad, ya. Dan saya berharap teman-teman banyak mendapatkan pembelajaran ya, dan bisa semakin kuat lagi di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan semakin memahami tentang kebenaran ya, kebenaran, dan semakin kita bertumbuh di dalam iman, teman-teman. Ya, karena saya menganggap orang-orang seperti mu'alaf-mu'alaf ini memang harus ada supaya apa? Supaya kebenaran bisa diberitakan. Ya, jadi saya akan tampilkan video ini untuk teman-teman semua, dan semoga bisa memberkati untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, dalam video ini kita akan melihat bagaimana para ustadz ini menyerang kekristenan, ya, menyerang Alkitab, menyerang Tuhan Yesus, dan menyerang iman kekristenan pada umumnya, teman-teman. Dan saya mencoba untuk menangkis ya, saya mengcounter itu semua secara alkitabiah. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menambah keteguhan ya dari iman kita, semakin yakin bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Adapun yang menjadi tema kita pada saat sore hari ini atau pada saat malam hari ini, yaitu Ibu Nuverina Solihin akan menjawab pernyataan dari beberapa ustadz, termasuk Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, dan juga Ustadz Kainama dalam beberapa tanggapan atau pernyataan yang disampaikan oleh para ustadz dan juga para mualaf ini. Dan kami lihat ada beberapa kejanggalan atau kesalahan yang mereka sampaikan. Sebab itu kami sebagai hamba Tuhan, kami harus meluruskan hal-hal yang demikian agar tidak banyak korban lewat pernyataan-pernyataan para ustadz yang sedemikian. Sebabnya langsung saja saya akan menyapa Ibu Nuverina Solihin pada saat malam hari ini. Ya, shalom. Selamat malam Ibu Rina. Selamat malam Pak Ferianto. Shalom, apa ya, kabar Pak? Kabarnya, Bu? Puji Tuhan kalau di sini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak. Haleluya. Baik, kita masih dilindungi sampai hari ini ya. Ya. Iya Bu, jadi seperti tema yang telah kita tetapkan pada malam hari ini untuk tema kita Bu, yaitu bahwa Ibu Rina Solihin akan memberikan jawaban atau tanggapan dari setiap pernyataan para ustadz mualaf ini yang sepertinya banyak sekali kekeliruan Bu. Jadi dalam hal ini mungkin saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Ibu menyampaikan kata pengantar sebelum Ibu menyampaikan tanggapan-tanggapan tentang video-video para ustadz dan juga mualaf ini. Silakan Ibu Nuverina Solihin. Oke, selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam saudara-saudaraku yang seiman maupun yang tidak seiman. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara lain.
saya bersyukur sekali bisa hadir ya pada malam hari ini bersama-sama dengan Bapak Perianto Zamasi. Jadi teman-teman, saya bertandang ke channelnya Bapak Perianto Zamasi pada malam hari ini. Nah, mengapa tema ini diberikan oleh Bapak Perianto Zamasi? Saya setuju dengan yang beliau katakan tadi, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai apologet Kristen, ya, sebagai penginjil, itu kami sangat berkepentingan untuk meluruskan berbagai penafsiran yang sangat-sangat salah kaprah dari para ustadz, ya, baik yang tidak mu'alaf maupun yang mu'alaf terhadap iman kekristenan. Nah, ini tidak bisa dibiarkan karena memang firman Tuhan sendiri sudah memerintahkan kepada para pelayan Tuhan, ya, untuk memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, ya, dengan segala pengajaran, begitu, ya. Karena akan datang waktunya orang-orang tidak akan lagi mendengar pengajaran yang sehat, tapi mereka akan membuka telinga mereka bagi dongeng. Nah, disinilah pentingnya adanya para apologet Kristen, para penginjil, para hamba Tuhan yang memang tidak boleh tinggal diam ketika melihat berbagai macam serangan-serangan yang diarahkan kepada Alkitab, kepada Tuhan Yesus maupun kepada iman kekristenan pada umumnya. Jadi izinkan saya dan Bapak Perianto Zamasi itu akan mengupas ya malam ini mengenai beberapa pernyataan dari para ustadz yang diangkat oleh Bapak Perianto pada malam hari ini, dan mohon dukungan doa dari teman-teman semua, semoga ini bisa memberkati kita semuanya, semakin menguatkan kita lagi di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Baik, oke Bu Rina Solihin, saya percaya bahwa Ibu sudah tidak asing lagi di channel ini karena beberapa waktu yang lalu Ibu juga sudah bersaksi bagaimana latar belakangnya Ibu yang kita lihat adalah seorang mantan muslimah yang berasal dari Sumatera Barat ya Bu ya, tapi ketika menjadi pengikut Kristus ya tidak hanya sampai di situ saja, tapi Ibu justru kita melihat begitu banyak penginjilan-penginjilan dilakukan baik secara tatap muka dan juga secara online lewat YouTube yang Ibu punya begitu. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita akan melihat Bu bagaimana sebuah video Ustadz Yahya Waloni Bu, Yahya Waloni yang dimana beliau katakan bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan atau Alkitab Kristen itu orang Kristen itu adalah palsu. Nah, maka untuk lebih jelasnya kita langsung melihat ya Bu ya video berikut ini. Jadi nanti Ibu Bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. 8 tahun saya baca Al-Quran, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Gak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik itu namanya filsafat. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak Peri. Ya, oke Bu. Jadi sekian saja video yang telah kita dengarkan yang telah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni Bu. Iya, ya. Ya, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Dr. Yahya Waloni. Oke, saya akan mencoba Pak menanggapi. Tapi rasanya yang video ini saya
ya saya sudah pernah ya counter di video saya juga. Ya, kalau ini tidak salah, tapi tidak apa-apa, kita akan mengulang supaya refresh ya Pak ya, supaya apa mengingat-ingat kembali lah begitu ya. Jadi setelah saya mendengarkan pemaparan ya, kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Ustadz Yahya Waloni ini, tidaklah mengherankan ya jika beliau ini akhirnya pindah menjadi mu'alaf, karena memang sudah gagal menjadi Kristen begitu. Karena kalau dilihat dari apa yang dikatakannya tadi tentang Alkitab, itu gagal total ya. Sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang yang memegang Alkitab sebagai dasar imannya, itu sudah jauh sekali dari kebenaran gitu. Jauh sekali dari kebenaran. Saya menggarisbawahi beberapa pernyataannya ya, bahwa Alkitab itu dikatakan palsu. Sekarang Alkitab dikatakan palsu, dan Al-Quran dikatakan hanya Al-Quran yang tidak palsu, begitu ya. Nah, sekarang saya tanya balik, ketika Yahya Waloni mengatakan Alkitab itu palsu, standar apa yang dia pakai untuk menilai Alkitab itu adalah palsu? Standar apa yang dia pakai? Apakah Alkitab juga? Kalau Alkitab juga berarti aslinya ada dong, ya kan? Yang bisa dipakai sebagai standar. Itu logika sehatnya, ya. Jadi kita kocok-kocok dulu nih logikanya si Yahya Waloni ya. Nah, jadi kalau dia memakai Al-Quran sebagai standar untuk menilai Alkitab, itu salah kaprah. Selalu barang palsu selalu hadirnya kemudian. Barang asli selalu datangnya lebih duluan. Ya, itu fakta. Tidak bisa dipungkiri ya Pak ya. Tidak bisa dipungkiri gitu. Nah, bagaimana mungkin Al-Quran bisa menilai Alkitab sehingga mengatakan Alkitab itu palsu? Nah, dasar penilaian Al-Quran terhadap Alkitab ini apa? Barometernya apa? Standarnya yang dipakai apa oleh Al-Quran? Bisa nggak dijawab oleh Yahya Waloni? Tunjukkan apa standarnya. Karena kalau kita menilai ini barang palsu, ini tidak palsu, pasti ada standarnya dong. Pasti standarnya itu adalah barang yang tidak palsu, baru kita bisa katakan barang ini palsu. Kan begitu. Nggak bisa ujuk-ujuk bilang barang ini palsu, tapi kita nggak tahu aslinya yang mana gitu. Kita nggak tahu sama sekali barang asli itu, tapi kita katakan barang ini palsu. Ya, itu rasanya tidak logis sama sekali ya. Jadi kata-kata dia yang biasa logis, sistematis, ya kan? Sesuai logika dan sebagainya, itu hanya lip service saja. Tapi pemikirannya sebenarnya sangat jauh dari logika yang sehat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi sekarang kita akan melihat videonya Ustadz Kainama. Tapi Yesus yang Tuhan ini menderita sengsara. Tuhan sengsara. Seharusnya Tuhan tidak boleh sengsara. Kalau dia masih bisa sengsara, dia bukan Tuhan. Seharusnya Tuhan tidak boleh sengsara. Kalau dia masih bisa sengsara, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan mengeluarkan manusia dari sengsara. Benar? Kalau dia sendiri sengsara, apa? Kita berdoa, ya Allah, keluarkan aku dari kesengsaraan ini. Apa yang masih susah? Wajib? Bukan menghina logika. Oke, yang pertama ini kenapa Tuhan kok sengsara gitu loh? Oke, silakan Bu. Iya Pak. Jadi sebenarnya ya Ustadz Kainama ini tidak mengerti ya tentang makna dari penyaliban, ya kan? Nah, jadi mengapa Tuhan Yesus harus sengsara gitu? Itu konteksnya adalah waktu dia di kayu salib ya, menderita sengsara. Inilah yang disebut sama dengan Ustadz Somad juga yang pernah mengatakan di belakang salib ada jin kafir. Nah, ini mereka-mereka ini semua kalau di Alkitab itu disebut sebagai siteru ya, seteru salib Kristus. Nah, siteru itu maksudnya yang menentang, yang melawan penyaliban Kristus gitu. Nah, siteru salib Kristus. Nah, itu kalau di Alkitab dikatakan seperti itu istilahnya untuk mereka ya.
Mengapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia menjadi manusia dan disalibkan dan menderita sengsara? Itu sudah dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini tujuannya ya. Jadi dia datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, itu dalam rangka menggantikan orang yang berdosa ini dihukumkan ya. Karena Tuhan tidak mau semua manusia ini ke neraka. Kalau bisa semua manusia ini semua masuk ke surga. Karena neraka itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk manusia pada awalnya, tapi adalah untuk iblis ya. Jadi neraka diciptakan oleh Tuhan itu untuk iblis, bukan untuk manusia. Tuhan tidak mau ya satu orang pun binasa. Makanya gimana dong caranya? Karena ketetapannya sudah jelas tadi bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada cara lain kecuali menggantikan penghukuman tersebut. Ya, siapa yang layak menggantikan itu? Ya Tuhan sendiri, karena hanya Dia yang maha suci. Karena semua manusia ini sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa layak, tidak ada yang layak untuk menyelamatkan manusia lainnya kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya Dia harus datang menjadi manusia karena Dia akan menggantikan manusia. Tidak mungkin Dia datang menjadi makhluk lain untuk menggantikan manusia. Mungkin datang, di video saya terakhir saya katakan tidak mungkin Dia datang menjadi kerbau ya, menjadi kerbau untuk menggantikan saya dihukum. Gak mungkin kerbau bisa menggantikan saya dihukum, begitu kan? Pasti jadi manusia yang suci ya kan, manusia yang tidak tersentuh dosa. Yaitu Allah sendiri, nggak bisa ada yang lain. Semua manusia sudah berdosa, kita katakan nggak bisa gitu. Makanya Tuhan itu berkepentingan untuk menjadi manusia, ya, untuk menggantikan semua manusia ini dihukumkan karena dosa-dosa mereka. Nah, ini bukan hanya di Perjanjian Baru ya, ini sudah diajarkan juga di Perjanjian Lama, sudah dinubuatkan ya oleh Tuhan juga gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru saja diajarkan yang namanya penebusan. Tidak, ya. Kita bisa baca di Yesaya 53, yaitu ini nubuatan tentang penyaliban Kristus. Ya, sudah dinubuatkan di kitab Nabi Yesaya. Ayat 3 deh, ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Nah, itu dia ya. Ya, orang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ya, waktu di kayu salib itu dia sangat sengsara, dia sangat menderita kesakitan. Ia sangat dihina, ya, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, dengarkan baik-baik Ustadz Kainama, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sengsara seperti yang dingenyek ya, dingenyek artinya diolok-olok oleh Kainama tadi. Itu sebenarnya dia menanggung kesengsaraannya Kainama sebenarnya, ya. Supaya Kainama ini tidak tidak mengalami kesengsaraan nanti. Ya, setelah nyawanya dicabut dari dunia ini, tidak mengalami kesengsaraan di neraka, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan, ia diremukkan, dia mendatangkan kepadanya. Jelas ya. Jadi kesengsaraan dia itu sebenarnya kesengsaraan kita. Harusnya kita yang mengalami kesengsaraan itu, bukan Tuhan Yesus, bukan dia, ya. Tapi karena dia mengasihi kita, dia mengasihi umat manusia ini, dia rela mengambil alih kesengsaraan itu, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa beroleh selamat, ya. Kita bisa beroleh keselamatan. Jadi ganjaran itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dengarkan baik-baik ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan
telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhannya huruf besar ya, itu Tuhan Jehovah maksudnya di sini ya. Jadi Ustadz Kainama sebenarnya dia tidak, apa ya, saya katakan itu sangat bodoh sekali ya. Tuhan sangat mengasihi dia ya. Tuhan ingin menyelamatkan dia sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya dia dilayakkan untuk masuk ke sorga, untuk beroleh keselamatan yang kekal itu. Tetapi dia menyia-nyiakan itu, malah dia menghinanya di depan umum. Ya, malah dia menghinanya di depan umum. Kenapa Tuhan sengsara katanya? Ya, itu sudah dikasih tahu ini. Ini ditulis kitab Yesaya ini 700 tahun sebelum terjadi penyaliban. 700 tahun teman-teman, ya. Sudah dinubuatkan kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi penyaliban itu sudah tidak bisa lagi dipungkiri. Karena sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama dan digenapi 100% secara saklek ya di Perjanjian Baru. Jadi kemudian datang kitab yang belakangan mengatakan Tuhan itu tidak disalib, Yesus tidak disalibkan tapi diserupakan. Itu betul-betul apa ya? Penyimpangan dari kebenaran, ya. Itu betul-betul melawan kebenaran, melawan fakta sejarah, ya, melawan fakta sejarah. Sejarah tidak bisa dilawan, ya, karena itu sudah terjadi dan banyak saksi mata. Terutama Nabi Yesaya ini sudah dinubuatkan kepada Nabi Yesaya, ya, dan para rasul menjadi saksi matanya, begitu. Nah, jadi Alkitab sudah menuliskan akan ada orang-orang seperti Kainama ini, banyak sekali, begitu banyak ya, menghina penyaliban Kristus ini, begitu. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa di kemudian hari akan banyak muncul para penghina-penghina penyaliban ini, gitu. Mereka disebut seteru, ya, seteru salib Kristus akan bermunculan, apalagi di akhir zaman ini. Makanya di 1 Korintus 1 itu sudah dituliskan, diingatkan, ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dengarkan baik-baik, saya ulangi, sebab pemberitaan tentang salib, ya, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Binasa di mana, teman-teman? Bukan binasa di dunia ini. Binasa di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jelas perbedaannya? Ya. Jadi orang-orang yang selalu menyerang, ya, menyerang penyaliban ini, ya, para penghujat-penghujat ini sudah diingatkan semuanya di Alkitab, ya. Dan hukuman atas mereka ini sangat-sangat berat, ya. Sungguh berat hukuman yang akan diterima oleh mereka-mereka ini yang menghina roh kasih karunia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, ya. Penyaliban itu adalah darah perjanjian yang tercurah di kayu salib. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mungkin kita juga harus menekankan ya kepada Ustadz Kainama bahwa sebenarnya Ya. yang sengsara atau yang disalibkan di Bukit Golgota di atas salib itu bukan Tuhan Iya. yang dibunuh. Ya. Iya, Tapi kalau kita manusianya. melihat kita melihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, pasal 1 Iya. Petrus pasal 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Iya. Allah. Ia yang Betul. telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Keadaannya sebagai manusia. Betul, sebagai manusia. Iya, Itu harus jelas. betul, Pak. Jadi Iya. apa? Yang mengalami rasa lapar, yang mengalami rasa haus, ngantuk, dan termasuk Iya. yang harus mati di atas kayu salib itu adalah Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia. Sebagai manusia. Betul, betul. Oke ya. Iya, Pak.
Setuju ya, Ya, Bu ya? benar. Betul, Pak. Nah, Betul, Pak Prianto. sedangkan Ya. Karena dalam datang ke dunia ini sebagai manusia itu kan juga jelas ayatnya, ya, bahwa dia ya, Allah yang mengosongkan dirinya, ya kan? Dia itu betul. adalah Allah yang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, begitu. Ya, Ya, jadi kalau Tuhan sendiri tidak bisa mati, Tuhan itu kekal, Allah itu kekal. Ya. ya, Itulah justru disitulah kuncinya, mengapa dia harus jadi manusia, supaya bisa mati manusianya ini gitu. Kalau Tuhan sendiri yang mau disalibkan nggak bisa mati. Kalau Allah sendiri nggak jadi manusia, tapi Allah sendiri yang pasang badan, dia nggak akan bisa mati, dia kekal. Makanya dia sangat berkepentingan menjadi manusia supaya dia bisa mati. Gitu. Oke, amin. Yang paling terakhir kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh UAS, Ustadz Abdul Somad. Ini yang terakhir, Bu ya. Oke, yuk. Sekarang tren sebagian orang Islam latah, gara-gara banyak baca buku latah. Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tahun baru, baik langsung maupun pakai SMS. Merry Christmas and Happy Baliho. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan siapa? Santa. Oke. Ya. Jadi itu, Bu. Pak Prianto, Yang pertama Pak Prianto sekali, coba diulangin, Pak. Bapak coba ulangin, kurang jelas ya kata-katanya. baik. Poin-poinnya aja, Pak. Poin-poinnya. Oke, mungkin saya jelaskan aja ya, nggak usah lagi diputar ya, Bu ya. Enggak usah, Bapak Atau aja. gimana? Bapak jelaskan poin. Oke. Iya, Bapak aja. Jadi yang pertama dulu sepertinya Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa haram mengucapkan selamat Natal. Sebabnya pertama, Ya. karena Ya. kenapa Tuhan justru punya anak, gitu loh. Ya. Nah, karena dengan mengucapkan selamat Natal berarti kita mengucapkan bahwa selamat Tuhan punya anak, Tuhan beranak, begitu loh. Nah, terus yang kedua, di bagian terakhir dia justru katakan bahwa Tuhan juga punya istri. Tadi kita sempat dengar itu. Namanya siapa? Nggak ngerti siapa namanya. Oke, saya putar Namanya ulang ya, siapa biar tadi? lebih jelas ya. Namanya Ya. katanya siapa tadi, Pak? Tunggu. Sebentar, Bu, biar saya putar lagi. Oke. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Santa. Sekarang Santa. tren sebagian orang Islam latah. Banyak baca buku latah. Ikuti. Jadi yang saya bisa dengar itu hantamhannya. Santa gitu. Nama istrinya Santa katanya. Ya, sekitar gitulah, saya kurang ngerti. Yang penting dia menyampaikan bahwa Tuhan punya istri gitu loh. Itu aja yang penting kesimpulannya. Oke, Pak. Ya, Ya. Pak. Saya udah tahu ya, nangkep. Yuk. Oke, UAS ya. UAS ini karena ini termasuk ustadz yang ini ya, yang kontroversial juga gitu. Ya. Jadi dia mengatakan untuk umat Islam haram hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal. Sebenarnya tidak ada kewajiban ya, di dalam Alkitab tidak ada juga ayatnya bahwa harus mengucapkan selamat Natal. Bahkan untuk merayakan Natal pun tidak ada gitu di dalam Alkitab perintahnya. Tidak ada perintah untuk merayakan Natal pun tidak ada, apalagi mengucapkan Natal ya. Jadi sebenarnya untuk diharamkan di umat muslim untuk mengucapkan Natal itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada kekristenan gitu. Tidak akan mengurangi iman kekristenan, tidak ya. Nah, tetapi justru karena iman dari teman-teman muslim ya, kalau menurut Bapak Somad ini ya, Ustadz Somad ini, karena imannya mungkin rapuh sekali begitu ya. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal itu
itu akan apa ya, imannya nanti dikhawatirkan luntur gitu. Kalau mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristen, takut imannya luntur. Jadi begitu rapuhnya gitu ya iman Islam ini begitu. Ya, kalau kita orang Kristen mengucapin selamat Lebaran kayak mengucapin selamat mengucapkan sebentar lagi Imlek, kita ucapkan ke semua umat beragama yang ada di Indonesia ini, itu tidak mengurangi sedikit pun iman kita gitu. Ya, tidak menggerus sedikit pun iman kekristenan kita, tidak ada gitu. Ya, karena itu hanya sebagai apa ya? Ucapan saling menghargai lah sesama umat anak bangsa begitu. Tidak ada hubungannya dengan keimanan, tidak ada gitu. Apakah mengucapkan selamat Natal langsung ya imannya jadi goyah gitu. Langsung jadi Kristen dia begitu. Enggak lah, gitu kan. Orang Kristen juga mengucapkan Idul Fitri dan segala macam ya, itu enggak akan mengurangi iman kekristenan. Begitu. Karena orang-orang Kristen ini imannya teguh gitu. Enggak mungkin dengan satu kata, begitu satu kalimat itu aja mengucapkan selamat Idul Fitri aja langsung imannya rontok. Tidak begitu. Tapi nggak tahu, mungkin imannya Muslim mungkin begitu ya. Jadinya dengan mengucapkan selamat Natal saja itu imannya langsung buyar begitu kan. Makanya diharamkan. Jangan. Kalau diharamkan itu berarti memang imannya sangat rapuh begitu. Ya kita pahamilah, makanya kita juga tidak terlalu gimana gitu ketika tidak diucapkan selamat Natal gitu ya. Memang saya juga mengalami gitu kan, tidak ada yang pernah mengucapkan itu gitu, karena teman-teman saya rata-rata kan Muslim ya, itu memang tidak, karena memang mereka diajarkan untuk tidak boleh mengucapkan itu, takut imannya rontok begitu ya. Tapi kalau pas Lebaran, wah saya mah santai aja ngucapin dia selamat Lebaran ya kan, selamat Idul Fitri segala macam, nggak akan mengurangi iman saya setitik pun, ya kan, tidak akan menggoyahkan sedikit pun, gitu. Hanya dengan memberikan ucapan selamat hari besarnya mereka, gitu. Nggak ada. Itulah beda iman kekristenan dengan imannya mereka, gitu. Ya, maka mereka sangat diprotek sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Karena imannya rapuh, imannya sangat apa ya? Seperti mendirikan rumah di pasir gitu, di tepi pantai. Jadi dianggap datang ombak sedikit akan hanyut, akan buyar gitu imannya. Ya, jadi dimaklumi saja Pak Perianto ya. Nah, cuman saya herannya ya, ini sekedar ngomong-ngomong aja ya. Jadi di Indonesia ini itu banyak pengusaha-pengusaha itu kan orang-orang yang non-muslim ya, kalau yang punya perusahaan-perusahaan besar-besar rata-rata ya, itu pemberi kerja tuh rata-rata non-muslim begitu, yang punya perusahaan-perusahaan yang gede-gede gitu, ya kan. Nah, itu di hari Lebaran, seharusnya mereka tidak menuntut yang namanya THR. Tunjangan hari raya dari orang Kristen, dari bos-bos yang beragama Kristen, harusnya tidak gitu, tidak menuntut THR. Mengapa itu tidak menggoyahkan iman mereka dengan uangnya orang kafir gitu? Mengapa tidak? Harusnya THR jangan dituntut kalau dari orang kafir ya. Takut nanti imannya goyah. Ini uang haram ini dari orang kafir. Nggak usah lah, tolak aja THR-nya. Tapi ada nggak kejadian seperti itu? Nggak ada kan? THR-nya mau dibayar, tapi ngucapin Natal nggak mau gitu. Nah ini kan lucu. Nah begitu ya. Jadi marilah kita itu ya saling menghargai, berpikir lebih dewasa, berpikir itu lebih lebih arif begitu. Sekedar ucapan itu tidak mempengaruhi iman. Kalau memang iman orangnya teguh, kokoh, ya, kecuali imannya iman rapuh, bolehlah begitu, ya. Nah, kira-kira begitu Pak Pendeta Prianto. Baik. Jadi artinya bahwa yang pertama itu tadi Ustadz Abdul Somad ini mengatakan bahwa haram ya untuk mengucapkan selamat hari Natal. Iya. Tapi kok THR tetap dituntut ya Bu ya? THR menuntut mau. Iya, kan lucu. Ya. Nah itu, iya harusnya tolak juga gitu, tolak juga. THR-nya halal Bu.
Tapi kalau mengucapin selamat Natal haram. Oh gitu, THR-nya halal. Nah, Natalnya haram. Iya. Iya kan? Iya, iya. Karena gini, Itu karena seenak edewe gitu ya. karena THR-nya itu kan ada fisiknya, Bu, ada fisiknya, ada bentuknya. Sedangkan kalau ucapin selamat Natal itu cuman dikata aja, cuman omongan aja gitu, Bu. Tapi kalau THR-nya langsung ada ini, makanya halal. Ya. Oh, itu. Iya, 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 ya. Good. Ya, lucu aja gitu. Lucu. Ya. Tadi dikatakan, Bu, jadi rupanya saya baru ngerti nih. Jadi, Rupanya yang dimaksudkan oleh Ustadz Abdul Somad itu, istrinya Tuhan itu Santa Maria, nah kali, Bu, ya. Mungkin itu maksud dia ya. Santa Maria. oh, Santa Ibunya Maria. Yesus maksudnya. Oke. Ya. Iya. Iya, jadi dia katanya kalau mengucapkan Natal berarti mengimani ya, mengimani bahwa Allah itu sudah melahirkan anak kan gitu. Iya. Nah, mengimani Tuhan punya istri dan mengimani Tuhan punya anak, begitu kan? Punya anak. Iya kan? Iya. Apakah memang begitu? Ya, di saat mengucapkan selamat Natal, di otak orang yang mengucapkan selamat Natal langsung itu, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Kira-kira memang begitu apa enggak sih? Atau cuma lewat bibir doang, selamat Natal ya, udah lewat aja, nggak pernah berpikir, wah Tuhannya punya anak, Tuhannya punya istri saat mengucapkan itu. Merenung dulu di pojok, aduh, udah punya anak begitu. Kan enggak gitu kan. Jadi enggak lebay begitulah kali ya, enggak lah, ya kan? Jadi itu juga enggak benar Tuhan punya anak. Mana ada Tuhan punya anak? Ya. Jadi gini loh. Jadi konsep cara berpikir ustadz-ustadz ini itu tidak secara rohani gitu, ya. Tapi secara jasmani. Ya kan? Benar. Jadi dia mengira anak Tuhan, anak Allah itu punya anak. Itu hanya sebutan. Itu hanya sebutan untuk membedakan antara Allah, Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Untuk membedakan itu, maka dipakailah sebutan anak Allah. Itu cuma sebutan. Bukan dia mengandung, melahirkan Allahnya gitu. Di rumah sakit, ada bidannya lagi, kata Habib. Siapa? Habib Rizik ya? Mana bidannya katanya. Gitu. Jadi itu cara berpikirnya sangat apa ya? Sangat kindis, kekanak-kanakan begitu. Ya, jadi benar sekali. Dipikir secara jasmani, semua dilihat secara jasmani begitu. Tidak, harus dilihat dengan kacamata rohani gitu. Nggak ada Tuhan tuh beranak. Ya, mana ada Tuhan punya istri. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.